Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Adik-adikku sekalian, apa kabar semuanya? Masih dalam keadaan sehat insyaallah. Semoga tetap istiqomah menjalankan ibadah puasanya pada hari Jumat ini, hari yang ke-11 ibadah puasa kita insyaallah. Salawat dan terian salam kembali kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Anak-adikku sekalian, anak kelas 3 SD 010 Sagulung, pada hari ini sesuai dengan proses pembelajaran dari kita, hari Jumat berkah, kita akan memasuki proses pembelajaran kita tentang pembelajaran bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di bukunya pelajaran yang ke-10 ada di halaman 131 ya. Bapak kembali menjelaskan kepada anak didikku semua ya, bahwa harus memahami apa sih artinya bersyukur ya. Bersyukur itu dari kata bahasa Arab, asalnya dari syakara yang artinya berterima kasih. Ungkapan ini sebagai bukti kita sebagai hamba Allah menerima apa adanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mensyukuri terhadap apa yang diberikan nikmat Allah kepada kita, utamanya nikmat Islam ya, nikmat iman. Apalagi kita ini bisa berpuasa ya, itu semuanya nikmat iman. Karena yang dipanggil juga orang yang berpuasa itu adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam surah Al-Baqarah ini ayat 183 pada juz yang kedua, Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya bertakwa. Umat sebelum kita juga berpuasa, umat Nabi Adam juga berpuasa, Nabi Nuh, Nabi Idris ya, Nabi Musa, semuanya para nabi umatnya berpuasa. Cuma puasanya berbeda. Kalau puasanya umatnya Nabi Muhammad kita ini puasa bulan suci Ramadan ya. Karena bulan suci Ramadan itu adalah lipat gandakan pahalanya. Wa isa futiyal abwabul jannah, pintu surga dibuka, wa ulirat neraka dikunci, ditutup, wasulit setan dan setan dibelenggu. Makanya dijaga puasa kita. Kita bersyukur kepada Allah sesuai dengan proses pembelajaran kita ini tentang bersyukur kepada Allah. Anak didikku sekalian, perhatikan dengan baik, karena pada akhir pembelajaran nanti akan Bapak berikan tugas ya, nanti dikerjakan, ditulis, cukup dikirimkan jawabannya ya, dikirimkan jawabannya. Oke, pada hari ini. Inilah tentang bersyukur. Siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tambahkan nikmat. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dalam surah Ibrahim ayat ke-7. Siapa yang bersyukur pada Allah akan tambahkan nikmatnya, sebaliknya wala in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang kufur nikmat, siapa yang tidak mau bersyukur, maka Allah berikan siksa yang sangat pedih nanti di hari kiamat. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana tanda-tanda orang yang bersyukur itu? Tanda-tanda yang bersyukur, yang pertama senantiasa mengucapkan kalimat hamdalah. Apa artinya hamdalah? Alhamdulillah, atau berterima kasih setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kedua, tidak merasa iri, tidak merasa dengki kepada orang lain ya. Yang ketiga, kita menggunakan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan benar, tidak menyimpan dari aturan agama ya. Apa yang kita terima dari rezeki yang diusahakan orang tua kita, dari pekerjaan yang halal, kemudian kita juga belanjakan di jalan yang halal.
Kemudian yang keempat, menerima ujian dari Allah. Bagaimana kita menerima ujian Allah? Ikhlas, kita bersabar, ya. Yakin bahwa Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Nah, ini tanda-tanda orang yang bersyukur. Kemudian macam-macam bersyukur. Ya, macam bersyukur itu yang pertama, bersyukur dengan hati. Kita meyakini kenikmatan Allah berikan kepada kita. Bersyukur kita dengan melalui zikir, ingat Allah. Kita melaksanakan ibadah sholat, melaksanakan ibadah puasa, sholat tarawih, witir, ya. Bangun sahur, ya, bangun sahur itu ibadah. As-sahuratu barakah. Sahur itu adalah berkah, ya, berkah. Kemudian bersyukur dengan lisan. Lisan kita ini mengucapkan alhamdulillah. Kita bertasbih subhanallah, alhamdulillah, ya. Ini semuanya tanda bersyukur kita kepada Allah. Bukan hanya ucapan alhamdulillah, ada alhamdulillah, ya. Kita lalui dengan kita bagaimana memperbanyak ingat kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kemudian ketiga, bersyukur dengan amal perbuatan. Ini ditunjukkan sebagai tindakan perbuatan kita melalui perintah Allah. Kita sholat dengan baik-baik, pergi sholat tarawih, sholat dengan baik, jangan main-main, ya. Nah, didikut sekalian, karena kalau kita main-main dari sejak kecil, nanti besar pasti juga main-main, ya. Kalau sejak kecil kita sholat dengan baik, karena sholat itu bukan karena perintah orang tua kita, nah guru-guru kita, tapi sholat itu untuk kita, ya. As-salatu imaduddin, sholat itu tiannya agama. Wa man aqama faqad aqama din, barang siapa mendirikan sholat berarti membangun agama. Wa man tarak pada anamadin, siapa yang tak sholat itulah yang meruntuhkan agama. Nah, orang yang merusak agama itu bukan orang teroris, bukan orang Yahudi, ya, tapi yang merusak agama kita yang tidak sholat, ya. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmahnya kita bersyukur kepada Allah. Hikmahnya banyak sekali, di antaranya Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat. Yang kedua, Allah jauhkan kita daripada sifat kikir dari serakah. Yang ketiga, kita selalu disayang Allah. Yang keempat, terhindar dari siksa Allah, azab Allah, murka Allah. Dan yang kelima, terakhir, membuat hidup tenang dan tentram serta terhindar daripada sifat sombong, daripada sifat angkuh. Anak didikku sekalian, Bapak saya dapat banggakan. Mungkin demikianlah sebelum singkat yang dapat Bapak sampaikan, ya. Ringkas, tepat, karena kita dalam menjalankan ibadah puasa. Jangan lupa anak didikku sekalian, pergunakan waktunya belajar, ya. Ngaji, tadarus, karena setiap kita ngaji satu huruf aja pahalanya itu 10 pahalanya dikalikan 70 sama dengan 700. Wah, luar biasa, ya. Kita baca alif, ya, abata. Nah, sudah 3 hurufnya, abata, sudah 30 pahalanya dikalikan 10. Nah, 3 kali 10 sama dengan 30. Luar biasa, ya. Ya. Kesimpulannya, anak didikku sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diberikan Allah kita syukuri apa adanya, ya. Nah, pertanyaannya, ya, ingat, catat, nanti jawabannya aja, Pak, dikirim ke Bapak, ya. Soal yang pertama adalah salah satu contoh sikap yang menunjukkan kufur nikmat adalah, nanti dipilih, ya, jawabannya nih, ya. Dipilih mana jawaban yang betul, disilang A, B, C, D. Ya, nanti cara menjawabnya nanti dikirim aja jawabannya. Nomor 1 umpamanya saya jawab A aja. Nah, ya. So, karena ini kita bulan puasa, pertanyaannya gampang, mudah. Nah, tapi walaupun gampang mudah, kalau tidak ada semangat belajar juga tak bisa. Tetap semangat ada di diriku sekalian, ya. Bapak ulang kembali, ya. Nanti dipilih jawaban yang betul. Nomor 1, salah satu contoh sikap yang menunjukkan kufur nikmat adalah A, rajin bersedekah. B, rajin membantu orang tua. C, rajin sholat malam. D, sering melupakan sholat fardu. Soal yang kedua, kebalikan daripada sifat syukur adalah A, munafik. B, kufur. C, syirik. D, musyrik. Soal yang ketiga, berikut yang merupakan manfaat dari bersyukur adalah kecuali
A. Ingat ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. A. Ingkar. Ingkar itu arti melawan. Ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. B. Dijauhkan dari sifat dermawan. C. Hidup menjadi tenang. D. Disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian soal yang keempat, cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan hati, yaitu A. Bersedekah. B. Meyakini bahwa segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. C. Mengucapkan hamdalah. D. Menafukuri ciptaan Allah, ya. Menafakuri ciptaan Allah. Menafakuri ini kita bertafakur kepada Allah, lebih dekat dengan Allah, ya. Kemudian soal yang kelima, terakhir nih. Nikmat artinya: A. Harta kekayaan. B. Azab dari Allah Subhanahu wa taala. C. Anugerah Allah Subhanahu wa taala. D. Perhiasan. Ya, demikianlah daripada proses pembelajaran kita pada hari ini. Selamat mengerjakan, sukses semuanya, sehat walafiat. Bapak tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.